Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro Siang. Pemerintah segera mengumumkan keputusan soal wacana libur sekolah selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Wacana itu tengah dimatangkan oleh 3 kementerian sekaligus, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri. Lantas bagaimana memaksimalkan ibadah para siswa di bulan Ramadan dengan berbagai opsi yang ditawarkan pemerintah untuk pelaksanaan sekolah selama Ramadan tahun ini? Kita akan ulas bersama jurnalis Metro TV ada Sabda Role dan Ahmad Safei bersama Sekretaris MUI Kota Makassar, Kiai Haji Masyikur Yusuf. Ya, pemirsa, Kementerian Agama mewacanakan sekolah libur selama sebulan ini pada saat bulan puasa di Maret 2025 mendatang. Wacana ini, pemirsa, menuai pro dan juga kontra. Ada yang mendukung agar ibadah ini lebih khusyuk, ada yang kontra karena dinilai justru akan kontraproduktif dan meminta penyesuaian pelajaran saja. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang wacana ini? Saya akan berbincang langsung bersama dengan Ustadz Masyikur Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, bagaimana Anda melihat wacana sekolah libur sebulan ini selama Ramadan? Apakah akan produktif sesuai dari maksud dari Kementerian Agama atau justru ini malah kontraproduktif, Ustadz? Kalau kita ingin mengatakan bahwa mana lebih banyak, lebih bagus atau mana lebih bagaimana, lebih bermanfaat, sebenarnya kalau menurut kami dua-duanya juga bisa, ya, tergantung kesepakatan atau kebijakan pemerintah itu, ya, apakah lokal atau secara nasional juga sebenarnya boleh, karena masing-masing punya nilai plus dan mungkin juga memang ada hal-hal yang bisa katakan kurang bagus. Kalau anak-anak itu diliburkan dalam pengertian pelajaran-pelajaran umumnya, ya mungkin sebenarnya itu yang dimaksud. Ya, jadi bukan anak-anak berarti libur itu tidak ada kegiatan di sekolah. Ya, kita berharapnya begitu. Bukan tidak ada kegiatan, tapi mungkin Ramadan itu lebih berfokus kepada pembelajaran keagamaan. Ya, fokusnya kepada pembelajaran keagamaan. Karena begini, pengalaman kami di kampus, khususnya umat Islam, masih banyak sekali mahasiswa-mahasiswa itu yang tidak mengerti agamanya. Ya, mungkin karena volume atau frekuensi jam pelajaran agama di sekolah, kalau berdasarkan kurikulum dari pemerintah, itu sangat sedikit sekali waktu. Ya, mungkin dengan fokusnya untuk pembelajaran keagamaan di Ramadan, berarti pelajaran-pelajaran keagamaan itu bertambah. Ya, terutama bagaimana memperkenalkan akidah yang benar kepada siswa, kepada murid. Kemudian bagaimana mengajarkan beribadah dengan yang sebenarnya, terutama sholat. Karena ini sholat ini untuk anak-anak kita, saya lihat memang sangat sangat memprihatinkan kita ini. Sampai mahasiswanya yang tidak sholat. Ini muslim ini. Ya, mungkin juga begitu di agama lain. Ya, begitu juga begitu di agama lain karena kurangnya pelajaran agama di sekolah sehingga anak-anak tidak memahami agamanya dengan benar, sehingga tidak bisa juga apalagi melaksanakan agamanya dengan benar. Jadi menurut hemat kami, libur bukan berarti sama sekali anak tidak ke sekolah. Tapi bisa didesain, dirumuskan apa program-program yang dilakukan anak di sekolah itu, terutama terkait dengan keagamaan. Yang selama ini orang mengistilahkan itu pesantren Ramadan atau pesantren kilat bagi siswa-siswi, bagi murid-murid. Ya, memang efektifnya kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman kami itu saya lihat ya rata-rata kalau ada yang membuka sekolah di Ramadan itu rata-rata 15 hari. Selebihnya itu libur. Jadi 15 hari itu dimanfaatkan untuk pembelajaran keagamaan. Berarti bukan berarti
libur tidak ke sekolah. Ya, kalau toh misalnya betul-betul diliburkan dan tidak ke sekolah, ya tentu yang punya tanggung jawab itu adalah masyarakat. Ya. Masyarakat dalam artian orang tuanya. Ya mungkin dia harus membuat suatu kegiatan-kegiatan yang kira-kira anak-anak kita itu tidak menjadi jenuh di rumah atau tidak menjadi melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan, apalagi bisa jadi hanya bersentuhan terus dengan main HP dan seterusnya, malah justru bisa merusak. Jadi kalau misalnya pemerintah memastikan bahwa libur yang dimaksud itu adalah libur total ke sekolah, maka harus masyarakat akan melakukan kegiatan-kegiatan di masjid, ya sebagai pelajaran ganti atau tambahan untuk menutupi anak-anak itu supaya tidak banyak main, tidak banyak melakukan hal-hal yang kita tidak inginkan. Pada saat misalnya nanti libur Ustadz di rumah, bagaimana peran orang tua nanti nih mengajarkan anak-anak mereka? Ya selain yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau misalnya libur total tinggal libur total, berarti masyarakat harus punya inisiatif. Bekerja sama dengan pengurus masjid, bekerja sama dengan remaja masjid, dan seterusnya untuk melakukan pesantren-pesantren di masjid supaya anak-anak itu ada kesibukan. Kalau misalnya tidak dilakukan itu, maka orang tua harus membuatkan time schedule untuk anak-anaknya, time schedule kegiatan selama Ramadan. Ya, misalnya anak-anak itu dibuatkan bangun sahur. Apa dilakukan sesudah bangun sahur? Harus dibuatkan time schedule. Dia harus pergi salat subuh. Sesudah salat subuh dia harus punya lagi mengaji. Ya, kira-kira begitu harus dibuatkan. Sampai nanti buka puasa Sampai nanti buka puasa. Ya. Mungkin ada aturan tambahan-tambahan, banyak tidak boleh terlalu banyak bermain HP misalnya, jangan sampai membukanya situs-situs yang tidak bermanfaat atau merusak nilai-nilai ibadah Ramadan itu sendiri. Ustadz, terakhir sebenarnya apa tantangan yang mesti dihadapi oleh pendidik dalam hal ini guru maupun juga orang tua untuk memaksimalkan pendidikan agama saat Ramadan bagi anak-anak, utamanya ini jika benar misalnya nanti akan libur Ustadz, bagaimana orang tua harus mengambil alih di rumah atau bagaimana menyiapkan konsep pendidikan mandiri di rumah oleh para guru sebelum Ramadan? Jadi menurut saya ya yang namanya tantangan itu kan banyak sekali. Ya, apalagi sekarang yang paling membuat kita itu gelisah orang tua sebenarnya itu adalah sosial media, sosmed ya, atau TikTok itu semua macam-macam konten-konten itu yang sebenarnya, makanya memang orang tua itu memang sebaiknya memang ada aturan-aturan dibuat dalam setiap rumah tangga itu. Kapan anak-anak itu menyentuh HP, kapan anak-anak itu tidak menyentuh HP, dan seterusnya. Karena itu yang membuat kita, jangankan anak kita saja orang tua, kalau menyentuh HP itu kan tidak terasa waktu sebenarnya, sehingga itu bisa mengganggu aktivitas-aktivitas pembelajaran di sekolah atau di rumah, atau terutama masalah-masalah keagamaan. Bisa jadi anak-anak itu malas membaca Al-Quran, lebih suka nonton konten-konten di HP-nya itu. Sehingga memang harus ada aturan bahwa kalau tiba waktunya mengaji, misalnya jadwal yang sudah disepakati dalam satu rumah tangga atau di sekolah, maka anak-anak itu HP itu harus total untuk tidak boleh digunakan. Ya, artinya kalau perlu bahkan dipegang oleh gurunya atau dipegang oleh orang tua kalau misalnya di rumah. Baik, semoga nanti di bulan suci Ramadan ini anak-anak kita ini bisa memperbanyak beribadah seperti itu, kalaupun memang sekolahnya nanti libur ya. Kalau libur, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Maskur Yusuf, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar. Terima kasih sekali lagi Ustadz. Selamat Ki, sehat-sehat Ki. Dan itu dia pemirsa perbincangan kami di Hikmah Siang untuk kali ini. Demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabda oleh Ahmad Safei, Metro TV. Terima kasih Ustadz. Terima kasih sama-sama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.